Jika kita pergi ke timur negeri ini, seolah kita melompat ke alam yang berbeda. Sebuah pulau besar berdiri, berisi hutan hujan tropis yang lebat, kehidupan laut yang menakjubkan, rawa yang luas, hingga pegunungan yang sangat tinggi, bahkan yang tertinggi seantero Nusantara, yang masih menyimpan sisa-sisa kenangan dari zaman es ribuan tahun lalu. Ia masih bagian dari Nusantara, tapi dunia di sini begitu asing. Akibat sejarah panjangnya selama jutaan tahun dengan benua Australia, membuat keduanya mempunyai keragaman yang begitu dekat. Kita mungkin tidak bisa menemukan hewan khas Australia yang unik di belahan bumi lain, tapi di sini tak perlu ke benua terkecil itu untuk menemukannya. Selamat datang di Mutiara Hitam, Papua. Untuk memahami keanekaragaman hayati di Papua, kita harus melihat sejarah panjang pulau ini terhadap benua tetangganya yakni Australia. Sebelum berada di timur Nusantara, selama jutaan tahun, Papua menjadi bagian dari paparan sahul yang terhubung dengan benua Australia. Hal ini membuat keduanya memiliki keanekaragaman hayati yang identik, termasuk mamalia yang terkenal dengan kantungnya, alias marsupial. Dari sinilah kita harus mengungkap selama ini orang lebih banyak mengenal kanguru khas Australia, tapi sebenarnya kita juga memilikinya. Mereka lebih dikenal dengan nama walabi, tapi masih berkerabat dengan kanguru, masih bagian dari keluarga kanguru. Secara penampilan, mereka sangat mirip dengan kanguru merah yang terkenal itu, hanya saja ukurannya lebih kecil. Mereka juga memiliki kantung untuk menyimpan anaknya. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika mereka juga disebut sebagai kanguru kerdil. Ada banyak spesies dari berbagai genus yang umum disebut sebagai walabi. Di Papua, termasuk Papua Nugini, setidaknya 12 spesies dari 5 genus mendiami Pulau Emas ini. Seperti kanguru, mereka tidak berjalan kaki, melainkan melompat. Kakinya memiliki sistem pegas unik. Biasanya, semakin cepat kita berlari, semakin banyak energi yang kita butuhkan alias semakin boros. Tapi walabi bisa melompat semakin cepat tanpa perlu mengeluarkan energi tambahan yang signifikan. Ia juga bisa membawa beban berat seperti bayi di kantungnya tanpa membuatnya lebih boros atau lebih cepat lelah. Kaki walabi adalah kuncinya. Ia memiliki daur ulang energi yang luar biasa canggih berkat tendonnya, yaitu jaringan ikat kuat yang menghubungkan otot ke tulang, sama seperti yang terdapat pada lutut kita. Cara kerjanya cukup bayangkan tendon ini sebagai karet gelang atau pegas raksasa. Saat mendarat, setiap kali kaki walabi menyentuh tanah, energi benturan dan dorongan maju saat melompat disimpan oleh tendon yang meregang. Sama seperti saat kita menekan pegas ke tanah. Saat melompat, energi yang tersimpan ini kemudian dikembalikan saat tendon memantul kembali, memberikan dorongan yang hampir gratis energi untuk lompatan berikutnya. Uniknya, semakin cepat walabi melompat atau semakin berat beban yang dibawanya, semakin banyak energi yang bisa ia simpan dan pulihkan. Ini seperti menggunakan pegas pantul pada kaki. Jadi meskipun bukan berlari, tapi walabi adalah pelompat yang sangat cepat. Di hutan-hutan Papua, walabi hidup sebagai herbivora pemakan tumbuhan. Kemampuan melompatnya sangat penting untuk menghindari predator. Masyarakat di Papua terkadang memburunya, tapi mereka memburu bukan untuk kepentingan komersial skala besar. Hanya sekedar untuk mengisi perut mereka. Satu walabi cukup untuk satu suku, tanpa perlu menghabiskan seisi hutan. Perburuan tradisional oleh masyarakat adat seringkali berkelanjutan dan membantu dalam mengendalikan populasi secara alami. Ancaman yang jauh lebih besar saat ini mulai datang dari mereka yang tidak cukup meski sudah kenyang, yang tidak pernah ada habisnya rasa lapar di benak mereka. Tidak peduli seberapa cepat walabi melompat, ancaman datang dengan alat berat. Bukan cuma satwa, masyarakat juga kehilangan hal paling berharga bagi mereka. Jika berjalan-jalan di pedalaman hutan Papua, kita tidak hanya akan menemukan kanguru di atas tanah, tapi juga di atas pohon.
Mereka masih bagian dari keluarga yang sama dengan kanguru dan walabi. Sejarah evolusi kanguru pohon berawal dari nenek moyang yang menyerupai pademelon, marsupial purba, penghuni lantai hutan hujan yang lebih kecil dan lincah. Lebih jauh ke belakang, garis keturunan ini mungkin berakar pada makhluk seperti possum arboreal, hewan pemanjat yang menjadi cikal bakal seluruh marsupial keluarga macropodid yang hidup di Australia dan Pulau Papua. Dari sinilah kisah panjang adaptasi mereka dimulai. Pada akhir zaman Eosen sekitar 56 hingga 34 juta tahun yang lalu, benua Australia dan Papua mulai mengering. Hutan hujan yang dulunya lebat perlahan mundur, menyisakan daratan kering dan berbatu. Dalam tekanan perubahan ini, nenek moyang pademelon terpaksa beradaptasi dengan lingkungan baru, belajar bertahan hidup di antara bebatuan, mengembangkan kemampuan melompat dan menggali, hingga akhirnya berevolusi menjadi walabi batu. Walabi batu memiliki strategi makan yang fleksibel. Mereka adalah generalis feeder, mampu memakan berbagai jenis tumbuhan untuk bertahan hidup. Fleksibilitas inilah yang kelak menjadi kunci penting ketika pada pertengahan zaman Miosen sekitar 23 hingga 5 juta tahun yang lalu, hutan-hutan baru di wilayah Melanesia mulai menyebar ke benua Australia. Walabi batu yang menjelajahi hutan baru ini mulai menghabiskan lebih banyak waktu di pepohonan, menyesuaikan diri dengan dunia yang penuh tantangan. Dari bentuk peralihan inilah, sekitar Miosen akhir, muncul kanguru semi arboreal yang menandai babak penting dalam evolusi macropod, hingga akhirnya melahirkan makhluk-makhluk luar biasa yang kita kenal sekarang sebagai kanguru pohon. Di tanah, kanguru pohon tampak lamban dan agak canggung. Langkah mereka serupa dengan kecepatan berjalan manusia, dan ketika melompat, tubuh mereka mencondong ke depan untuk menyeimbangkan ekor yang panjang dan berat. Namun, begitu menapaki pohon, transformasi itu mengejutkan. Dari makhluk yang kikuk menjadi atlet hutan yang lincah dan percaya diri. Mereka memanjat dengan kaki depan yang melingkari batang pohon sambil mendorong tubuh ke atas dengan kaki belakang yang kuat. Keterampilan ini memungkinkan mereka melakukan lompatan luar biasa dari satu pohon ke pohon lain sejauh 9 meter. Bahkan melompat ke tanah dari ketinggian 18 meter atau lebih tanpa cedera. Sebuah bukti kemampuan fisik yang menakjubkan. Di dunia mereka yang bertingkat, makanan adalah kunci bertahan hidup. Kanguru pohon adalah pemakan daun dan buah yang mereka kumpulkan dari tajuk pepohonan. Namun sesekali, mereka juga mengambil makanan dari tanah. Diet mereka fleksibel, biji-bijian, bunga, berbagai jenis kacang, getah, dan kulit pohon menjadi santapan sehari-hari. Beberapa individu yang ditangkarkan khususnya di Papua diketahui bahkan memakan makanan tinggi protein, termasuk telur, burung, dan ular, menjadikan mereka omnivora oportunistik. Strategi makan yang adaptif ini memperkuat kemampuan mereka untuk hidup di ekosistem hutan tropis yang padat dan sering berubah. Pada tahun 2018, sebuah peristiwa langka mengubah catatan sejarah alam. Cerita itu muncul dari balik hutan tropis Papua Barat. Ada makhluk yang lama dianggap telah hilang dari muka bumi. Ia adalah kanguru pohon Wondiwoi. Tubuhnya mirip beruang kecil dengan bulu tebal kecoklatan dan ekor panjang yang membantunya menjaga keseimbangan di antara dahan pohon. Hewan ini adalah penghuni hutan di pegunungan yang sunyi di semenanjung Wondiwoi, salah satu tempat paling terpencil di Papua. Selama 70 tahun, spesies ini hanya diketahui dari satu spesimen yang dikumpulkan pada tahun 1928. Setelah itu, tidak ada satupun penampakan atau bukti baru yang ditemukan. Dunia ilmiah pun menganggapnya telah punah, sekedar nama dalam catatan sejarah zoologi. Namun, pada tahun 2018, kabar menakjubkan datang. Seekor kanguru pohon Wondiwoi tertangkap kamera, menandai kembalinya salah satu makhluk paling misterius di planet ini. Sampai sekarang, spesies ini masih sangat sulit ditemukan. Entah apakah 70 tahun lagi kita masih bisa menemukannya, atau hanya tetap menjadi cerita. Jika marsupial terkenal sebagai mamalia berkantung, maka hewan yang satu ini juga punya hal menarik dalam dunia mamalia. Mereka tidak melahirkan, melainkan bertelur. Dalam kelas mamalia, terdapat 3 kelompok utama, yaitu Placentalia, Marsupialia, dan yang paling unik dari ketiganya, Monotremata. Monotremata saat ini hanya dapat ditemukan di satu belahan bumi, tepatnya di Australia dan Pulau Papua. Keunikan cara reproduksi monotremata seringkali dianggap sebagai bentuk primitif.
Sebagai contoh peralihan dari evolusi mamalia ratusan juta tahun yang lalu, dari nenek moyang sinapsida yang bertelur menuju nenek moyang mamalia yang melahirkan. Selain masih mempertahankan sifat bertelur, monotremata juga masih mempertahankan satu-satunya lubang untuk ekskresi dan reproduksi yang disebut kloaka, seperti yang ditemukan pada reptil dan burung. Meski catatan fosil menunjukkan bahwa monotremata pernah jauh lebih beragam, namun kini hanya menyisakan 2 keluarga. Satu merupakan yang paling terkenal, yaitu Platypus, dan satu lagi tidak sepopuler kerabatnya. Mereka adalah Echidna. Dari 4 spesies Echidna yang ada saat ini, keempatnya dapat ditemukan di Pulau Papua. Masyarakat biasa mengenalnya dengan sebutan nokdiak, landak semut, atau babi duri. Sebutan-sebutan itu tidak hadir dengan sendirinya, karena tampaknya monotremata adalah ordo mamalia paling aneh. Jika Platypus memiliki tubuh berang-berang dan berparuh bebek, Echidna juga seolah gabungan dari berbagai hewan, memiliki duri seperti landak, dan memiliki moncong panjang seperti anteater. Namun terlepas dari penampilannya, ini hanyalah contoh dari mekanisme alam yang disebut dengan evolusi konvergen. Mereka sama sekali bukan kerabat dekat hewan-hewan yang seolah mirip dengannya. Telur Echidna sangatlah kecil, ukurannya lebih kecil dari kelereng, namun di dalamnya tersimpan awal kehidupan yang menakjubkan. Begitu telur itu keluar, induk Echidna langsung menaruhnya ke dalam kantong di perutnya, tempat aman yang hangat dan lembab untuk melindungi calon anaknya. Sekitar 10 hari kemudian, kehidupan baru pun dimulai. Dari dalam telur, bayi Echidna yang disebut Pagel mulai merobek cangkang lunaknya dengan gigi telur, struktur sementara seperti yang dimiliki reptil. Saat menetas, bayinya berukuran kecil, tak berbulu, dan masih tampak seperti janin, sebuah pengingat akan garis keturunan purba mereka sebagai monotremata. Selama sekitar 45 hingga 55 hari, bayi Echidna tetap berada di dalam kantong induknya. Ia menyusu bukan melalui puting, karena monotremata tidak memilikinya, melainkan dari 2 bercak susu di kulit induk. Perlahan, tubuh kecil itu tumbuh, dan duri-duri halus mulai muncul di bawah kulitnya, tanda bahwa waktunya hampir tiba untuk meninggalkan kantung. Ada sebuah cerita menarik berasal dari kerja keras yang melelahkan di sebuah wilayah yang dibalut kabut tebal dan sunyi, jauh di pegunungan Cyclops Papua yang jarang terjamah. Sejak 62 tahun dianggap punah sejak terakhir terlihat pada 1961, ekspedisi ilmiah Oxford pada Juni hingga Juli 2023 akhirnya merekam sosok Echidna moncong panjang Sir David Attenborough hidup di hutan terpencil pegunungan Cyclops Papua. Melalui 80 kamera jebak, citra langka itu terekam pada 22 Juli 2023, menjadi bukti ilmiah pertama bahwa mamalia bertelur purba ini masih bertahan. Dikenal sebagai salah satu dari hanya 5 spesies monotremata di dunia, Echidna kecil bermoncong lurus ini hidup di hutan berkabut yang jarang dijamah manusia dan dianggap suci oleh masyarakat adat. Ini adalah bukti jika betapa luar biasanya apa yang tersimpan di pulau besar ini. Di dunia burung, para burung pemangsa selalu memukau dengan kemampuan berburunya. Namun julukan burung paling berbahaya di dunia justru diberikan pada burung herbivora yang tidak bisa terbang. Tidak didukung bukti kuat soal burung paling berbahaya, tapi citra itu sudah terlanjur melekat padanya. Padahal, di alam liar, burung ini lebih pemalu dan cenderung bersembunyi di dalam hutan. Serangan kasuari terhadap manusia hanya ketika ia terprovokasi, terutama di lingkungan kandang, di mana interaksi manusia dan kasuari lebih intens dibandingkan di alam liar langsung. Kasuari adalah anggota dari kelompok ratid, keluarga burung purba yang tidak bisa terbang, menempatkannya sebagai kerabat dekat emu di Australia dan burung unta di Afrika. Ini adalah sisa-sisa dari superbenua Gondwana. Kasuari hidup di Papua, Australia, dan pulau-pulau di sekitarnya. Hewan ini termasuk dalam famili Casuaridae, yang terdiri atas 3 spesies yang masih hidup di bawah genus Casuarius, yaitu Casuari gelambir ganda, Casuari gelambir tunggal, dan Casuari kerdil. Pernahkah kalian mendengar suara kasuari? Alih-alih bersiul merdu, mereka mengeluarkan suara gemuruh frekuensi rendah yang menakutkan, seperti dinosaurus di film-film. Tidak heran jika mereka dijuluki The Living Dinosaurs. Tidak ada salahnya, karena secara teknis burung memang keturunan dinosaurus.
Senjata utamanya bukanlah paruh atau sayap, melainkan kakinya. Setiap kaki memiliki 3 jari, dan jari bagian dalam dilengkapi dengan cakar setajam belati yang panjangnya bisa mencapai 12 cm. Cakar ini dikombinasikan dengan tendangan yang luar biasa kuat, berfungsi murni sebagai alat pertahanan diri. Ketika terdesak, Kasuari akan melompat dan menendang dengan kedua kakinya, sebuah serangan yang mungkin mampu merobek perut predator atau bahkan manusia. Meskipun hal seperti itu belum pernah terdokumentasikan. Kaki Kasuari bukan hanya untuk pertahanan diri, tapi ini adalah penting bagi mereka, karena sebagai burung pejalan kaki, kaki kuat menjadi sangat penting. Dengan berat mencapai 70 kg, Kasuari mampu melompat setinggi 2 meter dengan tubuh seberat itu, berkat kekuatan pada kakinya. Namun, salah satu ciri paling misterius dari Kasuari terletak pada struktur unik di atas kepalanya yang dikenal sebagai kas. Bagian ini tersusun dari keratin, bahan yang sama dengan pembentuk kuku manusia, dengan inti berupa jaringan tulang berongga seperti spons. Selama bertahun-tahun, fungsi pasti dari jambul ini masih menjadi teka-teki besar dan bahan perdebatan di kalangan ilmuwan. Beragam hipotesis telah diajukan untuk menjelaskan perannya. Sebagian peneliti menduga helm tersebut berfungsi sebagai pelindung kepala, membantu Kasuari saat berlari cepat menembus semak belukar di hutan. Ada pula yang menganggapnya sebagai senjata, meskipun teori ini banyak ditolak karena struktur helm yang dianggap terlalu rapuh untuk digunakan dalam perkelahian. Hipotesis lain menyatakan bahwa helm tersebut berperan sebagai alat penampilan seksual, mirip dengan tanduk pada rusa, di mana ukuran dan bentuknya dapat menunjukkan dominasi atau kesehatan individu kepada pasangan maupun pesaing. Sementara itu, teori yang lebih modern menyebutkan bahwa jambul Kasuari mungkin berfungsi sebagai alat resonasi suara, karena burung ini diketahui berkomunikasi dengan bunyi booming berfrekuensi sangat rendah yang sulit didengar manusia. Helm tersebut diduga membantu memperkuat atau menangkap getaran suara tersebut. Hingga kini, belum ada kesepakatan tunggal mengenai fungsi pastinya, dan besar kemungkinan struktur ini memiliki lebih dari satu kegunaan. Di hutan tropis yang membentang hijau di atas tanah Papua, menyediakan makanan melimpah bagi penghuninya. Di luar reputasinya yang menakutkan, Kasuari memegang peran ekologis yang sangat vital. Ia adalah petani hutan. Sebagai pemakan buah atau fungivora, ia adalah satu-satunya hewan di hutan Papua yang mampu menelan dan menyebarkan biji dari buah-buahan berukuran sangat besar, seperti biji pohon riporasa yang beracun bagi hewan lain. Sistem pencernaan yang cepat memungkinkannya menyebarkan biji-biji ini dalam kondisi utuh, lengkap dengan tumpukan pupuk alaminya, sejauh puluhan kilometer dari pohon induk. Tanpa Kasuari, puluhan spesies pohon kunci di Papua mungkin akan gagal beregenerasi. Burung yang dianggap paling berbahaya ini justru punya peran yang begitu penting di habitatnya. Jika masih terbenam di pikiran soal citra mengerikan itu, mari kita introspeksi. Sepertinya kita jauh lebih berbahaya dan mengancam untuk mereka daripada mereka kepada kita. Merpati adalah burung yang sangat umum. Mereka ditemukan di perkotaan dan telah lama menjadi bagian dekat dari kehidupan manusia. Namun, di sini, di Papua, keluarga merpati berevolusi memunculkan kelompok dengan bulu yang sangat indah. Mambruk adalah spesies merpati terbesar di dunia dengan ukuran tubuh yang bisa menyaingi seekor kalkun kecil. Ada 4 spesies yang saat ini diakui, semuanya adalah endemik Papua. Tidak seperti merpati yang umum kita kenal. Mereka telah berevolusi menjadi burung terestrial atau penghuni lantai hutan. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya berjalan-jalan di tanah untuk mencari buah-buahan yang jatuh. Selain bulu biru yang mencolok, keunikan mambruk yang paling mencolok yang memberinya nama dalam bahasa Inggris Crowned Pigeon adalah mahkotanya. Ini bukanlah jambul biasa. Mahkota tersebut tersusun dari bulu-bulu pipih yang membentuk struktur seperti rendah atau kipas transparan yang sangat rumit dan indah. Mahkota ini berdiri tegak secara permanen, menjadikannya salah satu ornamen paling elegan di dunia burung. Kombinasi bulu yang mungkin mereka gunakan untuk berkomunikasi atau memikat lawan jenis. Saat musim kawin, sang jantan akan melakukan tarian sambil membungkuk, memamerkan mahkotanya dan mengeluarkan suara khas yang menarik perhatian betina. Sayangnya, keindahan dan keunikannya jugalah yang menjadi ancaman terbesarnya. Mambruk saat ini terdaftar sebagai rentan. Sifatnya yang relatif jinak
Ukurannya yang besar dan kebiasaannya mencari makan di tanah menjadikannya target perburuan yang sangat mudah. Mereka diburu untuk diambil dagingnya yang lezat dan bulu mahkotanya yang indah sebagai hiasan. Selain itu, sebagai penghuni lantai hutan, mereka sangat rentan terhadap deforestasi dan pembukaan lahan, terutama di hutan dataran rendah yang menjadi habitat favorit mereka. Papua tidak hentinya menyimpan hal indah bernyawa, bahkan tanpa perlu mencari cendrawasih, Papua memiliki burung indah lain dari kelompok burung yang berbeda. Dari alam liar di Papua, narasi soal betapa indahnya, betapa kayanya pulau ini sudah keluar masuk telinga entah berapa banyak. Tapi apakah itu benar demikian? Apakah kita telah menunjukkan wajah Papua seperti yang kita narasikan jika merawatnya saja tidak becus? Apakah setiap hutan yang digundulkan, setiap tanah yang dikeruk, benar-benar untuk kemajuan dan kesejahteraan pulau ini beserta penghuninya? Semoga setiap spesies yang ada di video ini dapat mewakili keragaman hayati Papua yang terlalu banyak untuk disebutkan. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.